Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita masih bertemu kembali dalam mata pelajaran korespondensi. Pada kesempatan ini kita masih memasuki kompetensi dasar yang ke-3.5, yaitu memahami konsep surat menyurat dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Anak-anak, ini merupakan pertemuan yang kedua dan kelanjutan dari video yang pertama kemarin ya. Pada pertemuan pertama kemarin kita sudah mempelajari tentang bagian-bagian surat bisnis dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang surat-surat bisnis dalam bahasa Inggris itu ada apa saja atau jenis-jenisnya apa saja. Nah, anak-anak, silakan kalian perhatikan materi selanjutnya. Berikut akan Ibu sampaikan tentang contoh surat-surat bisnis dalam bahasa Inggris. 1. Inquiry letter atau surat permintaan penawaran. Inquiry letter dikirimkan oleh suatu perusahaan terhadap perusahaan lain untuk meminta informasi terkait barang atau jasa yang dijual oleh perusahaan yang menerima surat tersebut. Jadi ini berarti kita meminta informasi tentang barang-barang yang mereka jual gitu ya. Kita menyampaikan suratnya. Inquiry letter berisi permintaan agar perusahaan yang dituju mengirimkan katalog, brosur, daftar harga, sampel barang atau media promosi lainnya. Nah, jadi anak-anak, untuk inquiry letter ini atau surat permintaan penawaran ini, kita sebagai suatu perusahaan atau toko mengirimkan surat kepada perusahaan lain atau toko lain untuk mengirimkan bisa berupa katalog, brosur, daftar harga, sampel barang dari barang-barang yang mereka jual. Itu ya. Anak-anak, ini adalah contoh dari surat permintaan penawaran dari PT Permata Hati ditujukan kepada Saidah International Ltd. Perihalnya tentang Inquiry Office Equipment atau permintaan penawaran peralatan kantor. Kalian bisa ngelihat di sini ya. Nanti kalau misalkan ini terlalu kecil, kalian bisa screenshot, kemudian bisa kalian zoom. 2. Offering letter atau surat penawaran. Offering letter atau surat penawaran ini merupakan balasan dari inquiry letter. Pada surat ini, pengirim memberikan penjelasan terkait barang atau jasa yang diinginkan penerima surat dan menyertakan lampiran yang diinginkan oleh si penerima surat dalam surat sebelumnya atau surat permintaan penawaran tersebut. Misalnya brosur, katalog, daftar harga, dan lain sebagainya. Paham ya nak ya? Jadi ini merupakan surat balasan dari surat permintaan penawaran tersebut. Nah, apa isinya? Bisa berupa keterangan-keterangan atau informasi tentang barang atau jasa yang dijualnya. Bisa berupa juga brosur, katalog, daftar harga, dan sebagainya. Nah, anak-anak, kita lihat di sini ya. Tadi kan yang mengirim surat permintaan penawaran kan PT Permata Hati ditujukan kepada Saidah International Ltd. Sekarang Saidah International Ltd ini memberikan balasan kepada PT Permata Hati. Kalian lihat di sini ya. 3. Order letter atau surat pesanan. Order letter atau surat pesanan ini adalah surat yang dikirimkan seseorang atau perusahaan kepada perusahaan lain dengan tujuan memesan barang atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan lain tersebut. Order letter atau surat pesanan ini memuat beberapa detail, misalkan nama dan jenis barang atau jasa yang dipesan, harga barang atau jasa, serta total harga yang harus dibayarkan oleh si pemesan. Jadi surat pesanan ini dibuat oleh pembeli kepada penjual. Setelah pembeli ini menerima surat balasan dari pihak penjual, yaitu surat balasan permintaan penawaran tadi, maka sekarang pembeli itu mengirimkan surat pesanan barang atau jasa yang diproduksi atau dijual oleh pihak penjual tersebut.
Ini adalah contoh surat pesanan dari Local Art Love kepada PT Pesona Batik. Nah, jadi dalam surat ini memuat jumlah barang yang dibeli, kemudian itemnya atau rinciannya, kemudian harganya dan totalnya. Jadi dalam surat pesanan ini memuat daftar-daftar tersebut. 4. Payment letter atau surat pembayaran. Ini merupakan surat yang dikirimkan seseorang atau perusahaan yang isinya menjelaskan penyelesaian pembayaran terkait pesanan barang atau jasa dari si pengirim surat. Dalam payment letter tercantum jumlah uang pembayaran barang atau jasa yang dipesan dan telah dibayarkan oleh pihak pengirim surat atau pemesan. Dalam surat pembayaran ini, si pembeli yang sudah menerima barang-barang yang dipesan tersebut kan kemudian membayar melalui bank. Jadi dalam surat tersebut mencantumkan tentang sudah melunasi pembayaran sejumlah berapa dan melalui bank apa, gitu ya. Payment letter atau surat pembayaran biasanya disertai dengan lampiran bukti transfernya. Ini adalah contoh surat pembayaran dari Local Art Love ditujukan kepada PT Pesona Batik karena Local Art Love sudah menerima barang-barang yang sudah dipesannya. Nah, kemudian Local Art Love ini memberikan surat kepada PT Pesona Batik yang menjelaskan bahwa sudah membayar sejumlah uang untuk pembayaran pesanan batik tersebut. Di sini disebutkan sudah mentransfer sebanyak $18.450 ya. Kalian lihat di sini. 5. Delivery letter atau surat pengiriman. Delivery letter atau sering juga disebut order receipt merupakan surat yang dikirimkan pembeli kepada penjual untuk mengonfirmasikan bahwa barang yang dipesan telah diterima oleh pihak pembeli. Penjelasan terkait detail barang atau jasa yang diterima dapat dicantumkan di dalam isi surat ataupun disertakan dalam lampiran. Di dalam delivery letter juga dijelaskan apakah barang atau jasa yang diterima sesuai dengan pesanan pembeli ataupun tidak. Jadi dalam surat ini dibuat oleh pembeli. Setelah menerima barang dari pihak penjual, maka pembeli mengirimkan surat pengiriman. Di situ berisikan tentang penjelasan bahwa barang-barang sudah diterima. Jika ada barang-barang yang tidak sesuai, maka bisa disampaikan kepada penjual. Ini adalah contoh surat pengiriman ya. Jadi di sini Local Art Love itu mengirimkan kepada PT Pesona Batik yang menjelaskan bahwa barang-barang sudah diterima. 6. Complaint letter atau pengaduan. Complaint letter atau surat pengaduan ini merupakan surat yang dikirimkan konsumen atau pembeli kepada penjual atau perusahaan terkait ketidaksesuaian barang atau jasa yang diterima oleh konsumen. Masalah yang dipaparkan dalam complaint letter tidak hanya berupa ketidaksesuaian barang atau jasa yang diterima, tetapi juga dapat berupa buruknya layanan yang diterima oleh konsumen. Jadi untuk complaint letter atau surat pengaduan ini, setelah pembeli menerima barang-barang dari pihak penjual, maka dia bisa melihat apakah barang-barang tersebut sesuai dengan pesanan atau tidak. Nanti disampaikan. Kalau tidak, nanti disampaikan misalnya barangnya ada yang pecah atau tidak sesuai dengan pesanan atau pengirimannya terlambat dan sebagainya. Selain kita komplain tentang barang-barang yang sudah kita terima, kita juga bisa mengkomplain tentang buruknya pelayanan yang kita terima oleh penjual. Anak-anak, ini adalah contoh letter claim atau surat pengaduan ya. Ibu zoom sebentar biar kalian bisa membacanya. Nah, ini sudah Ibu zoom ya. Ini surat berasal dari Sekolah Candrawisesa, ditujukan kepada Learn Solution Corps
Untuk baris perhatian adalah Mr. Florian Beckett. Kalian lihat ini paragraf pertama dan kedua ya. Kalian bisa latihan membaca di sini dan diartikan biar lebih jelas maksudnya apa. Ini paragraf yang terakhir ya. 7. Collection letter atau surat tagihan. Collection letter atau surat tagihan ini merupakan surat yang dikirimkan untuk menagih utang si penerima surat. Sama halnya dengan surat tagihan berbahasa Indonesia, surat yang ditagih dalam collection letter ini merupakan utang yang sudah lewat jatuh tempo pembayarannya. Jadi ini dibuat oleh pihak penjual kepada pihak pembeli yang belum membayar utang-utangnya, padahal barang-barang sudah dikirimkan. Karena sudah jatuh tempo dan belum ada pelunasan. Ini adalah contoh surat tagihan dari Modem Life Inc. ditujukan kepada PT Chandramala. Perihalnya tentang unemployed invoice. 8. Invitation letter atau surat undangan. Invitation letter atau surat undangan ini merupakan surat yang dikirimkan untuk mengundang pihak penerima surat untuk menghadiri acara atau kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak pengirim surat. Di dalam invitation letter ini dijelaskan tentang detail acara atau kegiatan, misalnya jenis acara atau kegiatan, tujuan acara, hingga waktu dan tempat dari acara atau kegiatan tersebut. Nah, ini adalah contoh surat undangan ya, atau invitation letter. Anak-anak, demikian tadi materi yang Ibu sampaikan tentang jenis-jenis surat bisnis dalam bahasa Inggris. Kemudian nanti kalian bisa mempraktekkan satu persatu dan laporkanlah ke guru mata pelajaran kalian. Silakan kalian ulang-ulang lagi agar lebih paham. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.